Hai, selamat sore saudara-saudara. Selamat berjumpa dengan saya, Laswan Hadi. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang cara-cara praktis dalam pembuatan komposter aerob skala rumah tangga. Untuk pertama-tama, saya akan mulai dari bahan-bahan dan peralatan yang akan diperlukan. Ini drum yang berukuran kurang lebih 160 liter volumenya. Ini mudah didapat, bisa dibeli di toko-toko terdekat alat bangunan. Kemudian bahan yang kedua itu pipa PVC. Jadi ada yang berukuran besar. Kebetulan yang saya pakai ini ukuran 2,5 in, kemudian 1 in. Bisa saja kalian memakai ukuran 2 in, 1,5 in, gitu. Kemudian yang kecil bisa 3/4 in, 1 in, terserah. Tapi kali ini untuk keseimbangannya saya akan gunakan paralon yang besar 2,5 in, sedangkan yang kecil 1 in. Kemudian bahan-bahan selanjutnya yaitu dop. Dop ini yang berukuran 2,5 in, yaitu untuk penutup daripada pipa yang 2,5 in tadi. Kemudian bahan yang berikutnya yaitu ini karbonet. Karbonet ini biasanya dipakai untuk atap kanopi di rumah-rumah. Ini nanti fungsinya untuk saringan di bagian bawah daripada komposter ini. Karena untuk memisahkan antara kompos yang padat dengan pupuk organik yang cair, yaitu licitnya. Nah, selanjutnya bahan-bahan yang digunakan, alat-alat yang digunakan antara lain yaitu gergaji besi di sini, yang fungsinya untuk memotong pipa PVC. Kalau tidak ada gergaji besi, bisa juga diganti dengan yang lain, yaitu gerinda. Ini gerinda. Jadi ini fungsinya untuk memotong paralon. Kemudian juga ada pemotong pipa. Jadi cutter pipe. Ini untuk memotong pipa yang berukuran kecil, biasanya 1/2 sampai 1/4 in. Karena lebih dari itu tidak cukup, jadi harus menggunakan gergaji atau gerinda. Kemudian alat yang utama ini bor. Bor yaitu untuk melobangi drum. Ini untuk memasang pipanya tadi, lubang-lubang. Kemudian juga untuk membuat lubang-lubang yang ada di pipa paralon ini, baik yang besar maupun yang kecil. Nah, inilah. Kemudian alat yang lain yaitu meteran untuk mengukur panjangnya pipa seberapa diperlukan nantinya. Tentu saja untuk menandai kita perlukan spidol. Lalu ada alat lagi yang mana buatan saya sendiri, yaitu alat untuk membuat lingkaran. Ini saya buat dari tali plastik. Jadi terbuat dari talinya packing. Jadi ini karena diameter daripada saringan itu yang diperlukan adalah 45 cm, maka saya buat jari-jari lingkaran ini 22,5 cm. Jadi dari ujung atau lubang yang pertama sampai ujung yang terakhir ini panjangnya 22,5 cm. Nantinya akan kita putar sehingga membentuk suatu lingkaran yang diameternya
45 cm. Nah, kemudian cara membuatnya. Pertama-tama kita ukur panjang pipa yang akan diperlukan. Kita potong 10 cm di bawah tinggi paralon, tinggi drumnya. Nah, ini sudah jadi, saya potong. Jadi karena tinggi drumnya itu sepanjang 100 cm, maka saya buat pipa paralon yang tegak ini 90 cm. Kemudian saya lobangi pipanya, dimana lurus dengan lubang pipa yang atas. Kemudian untuk yang bawah kita buat lubang 1 in ini sebanyak 4 buah, yaitu sesuai dengan lubang-lubang yang dibuat di drum juga 4 buah. Itu nanti akan persilangan paralonnya yang masuk jadi kiri kanan, muka belakang. Sedangkan yang depan, yang atas hanya kiri kanan saja. Jadi nantinya yang di bawah ini tempat tumpuan. Nah, sebetulnya yang pertama saya kerjakan dalam pembuatan komposter ini adalah pembuatan jendela. Jendela di sini saya maksudkan untuk mengambil hasil dari kompos yang telah jadi. Di samping itu, untuk membantu mempermudah kita bekerja dalam pemasangan pipa-pipa yang di dalamnya. Jadi untuk pembuatan jendela ini saya kerjakan dulu terlebih dahulu sebelum memasang yang lain. Jadi caranya dengan menggergaji. Ini kita tentukan dulu ukurannya. Ini kebetulan saya pakai ukuran 20 kali 20, panjang 20 cm, tinggi 20 cm, jadi lebarnya 20 cm. Kemudian kita gergaji. Gergaji supaya mudah kita menggunakan gerinda ini, jadi itu akan lebih mudah. Nah, kemudian sekalian kita pasang engselnya, yaitu dengan menggunakan engsel plastik yang biasanya dipakai sebagai engsel daripada pintu kamar mandi plastik. Kemudian engselnya, kemudian cantolan daripada penutupnya ini. Nah, sehingga aman, tidak bisa terbuka karena kita pasang dengan penyekat nanti. Nah, inilah yang saya kerjakan lebih dulu. Jadi selanjutnya kita ukur, kita pasang pipa-pipa yang sudah kita pasang tadi, kita buat baik yang besar maupun yang kecil. Jadi untuk yang bagian atas 1 batang sepanjang 50 cm, karena nantinya juga ada ujung yang menonjol keluar yang kita potong. Dan yang di bawah pun juga 50 cm, sehingga ada ujung yang keluar karena diameter di dalamnya cuma 45 cm. Untuk yang bagian bawah ini kita buat yang panjang kiri kanan 50 cm, sedangkan muka belakang kita potong jadi 2, dari 50 cm ya tadinya kita potong separuh-separuh, yaitu 25 cm yang akan kita masukkan dari depan ini sampai yang belakang. Nah, itulah cara memasangnya. Sehingga dalam gambarannya di dalam drum itu nantinya akan terlihat persilangan begini. Jadi yang bagian bawah
ngilang. Ini nantinya untuk tumpuan daripada saringan yang akan kita buat. Jadi nanti ini kita buat melingkar, ini dilobangi di tengah sehingga bisa masuk, jrep. Nah, gitu. Kemudian dop ini fungsinya kalau sudah kita pasang kan kita tutup. Nah, sehingga tidak akan kemasukan sampah yang kita masukkan ke dalam untuk pembuatan komposternya. Jadi semua pipa yang kita pasang ini kita beri lubang-lubang untuk masuknya udara sebagai membantu proses pembusukannya. Karena komposter ini namanya komposter aerob, di mana dalam proses pembusukannya memerlukan oksigen. Nah, saya kira itu. Nanti kita lihat bagaimana cara pemasangan dan dari dalam. Jadi pada dasarnya di dalam drum ini nantinya gini, sehingga kalau ada cairan itu berada di bawahnya sini. Ini lidetnya. Inilah yang namakan pupuk cair itu, dimana akan bermanfaat juga untuk menyuburkan tanaman. Sedangkan yang pupuk padatnya, yaitu komposnya, nanti bisa kita ambil dari sini. Nah, jadi semakin praktis. Jadi ini saudara-saudara komposter yang sudah selesai dirakit. Ini pintunya, dalamnya bisa kelihatan. Jadi namanya komposter aerob. Jadi ada jendelanya untuk mengambil kompos yang sudah jadi, yang padat. Jadi ini aman, kita kasih pantek. Kemudian air lindinya, yaitu pupuk cairnya, bisa diambil dari selang ini. Gini. Nah. Jadi air lindinya ini juga bermanfaat untuk menyiram tanaman supaya lebih subur. Jadi pada dasarnya komposter ini menghasilkan dua jenis pupuk. Sekali lagi, dua jenis pupuk. Yang pertama pupuk padat, yaitu komposnya yang bisa kita ambil melalui jendela ini. Sedangkan pupuk cairnya kita ambil dari selang yang di bawah ini. Nah, maka itulah perlunya kenapa kita buat sekat atau saringan itu. Karena untuk memisahkan antara pupuk padat dan pupuk cairnya. Nah, seperti yang sudah kita lihat tadi dalam diagram di luar, kalau dilihat dari dekat, jadi konstruksi di dalamnya itu begini. Jadi pipa yang atas itu cuma 11, sedangkan yang bawah menyilang 4 itu sudah tertutup oleh saringan yang kita lubang-lubangi. Nah, demikianlah saudara-saudara komposter aerobik skala rumah tangga yang bisa kita buat sendiri secara praktis. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lain kali.